Welcome to the Paris Olympics. Speed start from Bolt, who's moving on the better start. But now they're trying to get into this race. It should be on the bottom. Oh, but it is 4.75 seconds. Patrick Leonardo is the Olympic champion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Kalau biasanya kita ngobrolin isu atau berita olahraga di ruang redaksi kantor kita, kali ini berbeda. Kita sekarang lagi ada di markasnya Spider-Man Indonesia, tempat pelatnas panjat tebing timnas Indonesia. Langsung aja di depan kita sekarang udah ada gold medalis Paris 2024, Bang Fredrik Leonardo dan Coach Hendra. Selamat datang di redaksi olahraga. Terima kasih udah meluangkan waktunya Bang Fredrik dan Coach Hendra. Ini jadi kesempatan berharga banget buat saya dan teman-teman jurnalis olahraga buat mengulik tentang perkembangan olahraga panjat tebing ini, lebih khususnya nanti juga membahas perjalanan luar biasa yang Bang Fredrik udah lalui selama ini. Mungkin buat pembuka, saya penasaran Bang Fredrik, sebenarnya awal mula Bang Fredrik ini kenal sama olahraga panjat tebing itu bagaimana sih awal mulanya? Kalau awal mula saya itu ketika saya SMA, jadi di SMA itu diwajibkan bahwa satu siswa tuh wajib punya ekstrakurikuler. Dari beberapa pilihan tuh yang buat saya tertarik itu kan, kalau pramuka udah sering, waktu SMP, waktu SD, terus ada PMR dan Paskibra. Cuman kalau yang di SMA waktu itu yang pertama kali baru tahu itu ada Sispala itu. Jadi awalnya kenal panjat tebing itu dari Sispala. Siswa pecinta alam. Siswa pecinta alam. Gabung karena waktu presentasi ekskul tersebut tuh memang menarik. Jadi yang ditampilkan itu adalah kegiatan-kegiatan kayak naik gunung, terus di pantai dan lain sebagainya. Jadi awal kenalnya di situ. Berarti ketertarikan awalnya karena pengen kegiatan outdoor ya, Ya, naik betul. gunung kayak gitu ya. Terus kenal sama panjat tebing ini gimana Bang? Nah, kenal panjat tebingnya tuh kan kalau ekstrakurikuler ini kan memang salah satunya tuh ada divisi panjat tebing gitu. Jadi memang dikenalkan dengan olahraga panjat tebing. Waktu itu memang belum ke arah kompetisinya, hanya lebih ke rekreasi. Sampai akhirnya tuh ada event event kompetisi panjat tebing sekota Pontianak untuk pelajar SMA. Jadi awalnya dari situ, kenal dari situ, dan kemudian direkrut dan dilatih gitu. Jadi untuk perwakilan Sispala untuk ikut kompetisi Kompetisi di daerah itu. di kota Pontianak gitu. Itu di tahun berapa Bang? Mulai ikut kompetisi itu? Kelas 1 SMA berarti 2000 tahun ajaran 2011 2012 kayaknya. 2011-12. Itu langsung juara Bang Fredrik? Enggak. Ya, masih. Apa? Ada nyampe fase akhir kah? Enggak, jadi waktu itu memang cuma kayak kesannya kayak partisipan aja gitu. Jadi memang itu kompetisi pertama saya tuh kategori lead. Jadi cuman sampai di start aja. Oh malah di awalnya lead ya? Iya. Bukan di speed ya? Oh gitu. Kenapa Bang waktu itu awalnya lead? Apa karena di sana fasilitasnya adanya lead doang? Atau gimana waktu itu? Ya, kalau di pecinta alam waktu itu memang lebih familiar dengan olahraga panjat tebing itu ada 2 nomor, boulder dan lead, dan memang juga fasilitas yang di tiap-tiap sekolah tuh yang mereka punya tuh cuma lead. Jadi untuk pengadaan kompetisi lebih praktis kalau ngadainnya lead gitu. Terus setelah tamat SMA nih, lanjut kuliah atau gimana Bang fokusnya waktu itu? Kan udah ikut kompetisi tuh di SMA, mau diseriusin di pas kuliahnya atau gimana waktu itu perkembangannya? Jadi lulus SMA itu memang saya direkomendasikan sama pembina saya itu memang ambil kuliah. Jadi dikasih 2 pilihan tuh waktu itu, di keolahragaan sama di pendidikan guru sekolah dasar. Oh pendidikan guru Jadi sekolah. memang pandangan gitu, dan akhirnya ya udah mutusin kuliah gitu. Dan memang waktu itu memang juga dibantu sehingga bisa ngambil yang beasiswa prestasi gitu. Sampai akhirnya Bang Fredrik ini jadi atlet, nah bisa dibilang jadi atlet itu tuh pas di SMA. SMA kelas 3 akhir itu menjelang ujian nasional. Berarti waktu itu kan memang akhir tahun tuh memang tahun 2014 berarti itu ada event Porprov kalau di Kalbar itu. Jadi dari situ Perwakilan udah menjadi perwakilan Kota Pontianak untuk berkompetisi di level daerah. Oke. Titik poinnya apa tuh Bang? Kenapa bisa menekunin ini sebagai bidang profesional tuh? Apa yang buat Abang tertarik gitu? Kalau awalnya
bukan karena ketertarikan sih, karena memang di Kota Pontianak itu jumlah atlet komunitasnya kecil gitu. Jadi memang lebih mudah kalau untuk ya berjuang di situ, yang memang cuma di situ yang komunitas yang paling apa ya, menurut saya itu paling nyaman gitu ya menerima. Tapi kompetisi pertama Bang Fredrik jadi juara, jadi pemenang di Porprov. Apa Porprov pun belum, tapi di apa tuh Bang? Ya di Porprov itu. Jadi di nomor speed relay beregu itu dapat emas Porprov Kalbar 2014. 2014. Tapi cita-cita Bang Fredrik dari awal emang pengen jadi atlet, karena kan kalau anak kecil biasanya kan polisi, tentara, atau pemain sepak bola gitu kan. Kalau Bang Fredrik apa udah langsung pengen jadi atlet nih nanti? Jadi itu berubah-ubah ya, kalau cita-cita waktu SD itu memang pengennya jadi polisi, tentara gitu. Tapi ketika udah SMA, udah kuliah tuh ya pengennya waktu itu pengen jadi guru. Sempat pengen jadi guru ya? Olahraga? Apa guru apa Iya, aja? guru olahraga waktu itu. S1 ini kan? S1 PGSD. PGSD ada. Bisa ngajar beliau. Betul kan? Iya. Sengaja. Ini kalau siapa tahu bosen kan, kelak mau jadi udah selesai jadi pemanjatnya gitu kan. Bisa jadi guru. Bisa jadi guru. Bisa jadi guru. Nah, ada yang menarik tuh ketika Bang Fredrik sempet juara Olimpiade kemarin, Olimpiade Paris. Foto-foto tuh kesebar Bang, dimana Bang Fredrik ternyata sempet ikut Ninja Warrior. Nah, apakah itu keisengan atau gimana tuh Bang? Bisa diceritain? Kok bisa tiba-tiba ikut kompetisi itu? Kalau itu memang awalnya karena teman-teman gitu merasa tertantang, yuk ini ada audisi buat Ninja Warrior. Jadi waktu itu kita coba, ya udahlah nggak apa-apa coba. Memang dari Kalimantan tuh waktu itu masih belum ada yang ikut pernah partisipasi, jadi memang ya udah cobain aja gitu. Akhirnya ikut kompetisi Akhirnya itu. ikut. Itu sampai babak berapa Bang? Kalau saya sampai semifinal stage 1 waktu itu. Udah semifinal ya? Iya. Dan dari situ tetap fokus ke panjat tebing ya? Ya itu masih udah- banyak tebing, itu cuman selingan aja waktu itu. Karena memang lagi nggak ada kompetisi. Nih saya mau ke Coach Hendra. Apakah Bang Fredrik ini dari awal Coach yang menemukan, apa gimana pertemuan awalnya nih Coach? Kalau pertama lihat Fredrik itu waktu saya masih jadi pelatih DKI itu. Oh di DKI. Itu ada apa Dik ya? Jurnas. Prapon ya, Oh, Prapon ya, Prapon. Prapon itu tahun 2015 itu masih dibagi dengan 3 zona. Zona 1 wilayah Sumatera, zona 2 wilayah Jawa Bali, zona 3 wilayah Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya. Nah, saya nggak tahu kenapa Kalimantan Barat masuk zona 2. Dan itu kan kalau istilah kami itu zona nerakanya situ. Oh gitu. Nah, kok ada tim Kalimantan Barat gitu kan? Ya memang di zona 2 itu karena pesertanya banyak dan memang persaingannya lebih ketat di situ, perebutan kuota itu lebih banyak di situ. Kalau saya nggak salah sekitar 60 kuota itu yang diperebutkan. Nah, saya melihat mereka tim Kalbar bertanding modelan kayak pas-pasan gitu ya, Drik ya. Iya. Oh, ketemu. Bajunya pakai baju Real Madrid gini. Ya baju yang putih. Oh, Oh, yang putih itu. Heeh. Tapi pakai rompi hijau itu kayak rompi futsal gitu kan. Nah, dari 3 atlet itu tim relaynya mereka, saya lihat Fredrik agak lumayan lah. Tapi saya karena pelatih DKI saya biasa aja. Cuman sepintas saya ngelihat tim Kalbar ini mukanya tua semua. Termasuk Bang Fredrik waktu itu Iya, ya? karena memang ya nggak ada ini juga saya kayak kepikiran untuk megang tim nasional segala macam, ya saya santai aja. Itu pertemuan ngelihat sepintas saja di situ, nggak ngobrol nggak apa, saya juga nggak kenal juga kan. Nah pas setelah kita persiapan Asian Games Palembang, Jakarta Palembang itu kita ada Platnas di Jogja, terus di akhir tahun itu ada Kejurnas, kejuaraan nasional tuh seluruh pengurus provinsi berkompetisi di situ. Nah kebetulan Fredrik dapat perunggu, ya, tapi saya nganggapnya dia sudah tua lah, di 25 ke atas lah waktu tahun 2017 itu. Nah saya kebetulan nonton di tribun. Nah di momen itu dia naik tangga, saya tanya umurmu berapa. Nah di situ kan memang saya lagi kami di tim nasional itu lagi proses talent scouting untuk mencari sparring partner gitu kan. Tapi kriterianya adalah ya atlet
atlet muda potensial gitu. Nah, ya saya iseng tanya umurmu berapa gitu kan. Bukan karena dia dapat perunggu terus kita tarik. Dia bilang 19 mas gitu. Ya 19 lu bilang gitu ya. 19 tahun. Saya pikir dia udah 26 ke atas gitu kan. Ya sekarang aja terawat. Udah itu langsung saya kontak Kabid Binpres untuk tolong ini diundang juga. Jadi kandidat-kandidat yang kami undang di situ sudah ada daftarnya. Nah, terakhir itu nama Fredrik yang masuk gitu. Jadi ya kalau dibilang faktor lucknya kebetulannya juga ada gitu kan. Tapi coach, di panjat tebing ini berarti ada usia emasnya gitu ya? Belum ada penelitian yang terverifikasi, tervalidasi bahwa untuk cabur panjat tebing golden age-nya usia berapa gitu. Tapi memang rata-rata untuk olahraga yang menggunakan otot-otot besar ya mungkin kalau di speed sendiri 25 tahun sampai usia 29 tahun itu mungkin usia golden age-nya. Atau mungkin di negara Eropa sendiri mungkin lebih muda dari itu. Bisa jadi kan. Jadi sekali lagi belum ada penelitian yang memvalidasi tentang usia emas di cabur panjat tebing, lebih spesifik lagi di setiap kategori, lead, speed dan boulder. Tapi ya kita bisa sekarang mungkin kita bisa menjadikan parameter bahwa di usia 27 tahun mungkin golden age-nya untuk atlet panjat tebing kategori speed. Karena Fredrik Leonardo meraih medali emas di usia itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu Indikatornya ya. indikator gitu kan. Jadi ya kalau pertanyaannya itu ya mungkin ya masih range-nya di antara 21 sampai 28 tahun mungkin untuk nomor speed. Nomor lead dan boulder sendiri mungkin bisa lebih muda lagi gitu. Atau bisa lebih matang lagi gitu kan gitu. Polandia sendiri aja magma semua ya coach. Kalucka itu di speed putri ya. Usianya mereka peraih medali emasnya kan Alexandra Miroslav itu ya. sekarang 31. 31. Ya, 31 ya. Iya, 31 tahun. Yang Kalucka itu mungkin sekitar sekarang 21-an, 21 22 gitu. Tantangan terbesar Coach Hendra ini ngelatih atlet panjat tebing ini sejauh ini apa coach? Ya sebenarnya seru aja gitu, nggak ada yang terlalu signifikan lah yang harus di ini. Karena memang kami di tim, kami bekerja sebagai tim. Proses-proses screening dan segala macam sebelum menilai, sebelum rekrutmen itu kami jalankan gitu. Screening tentang kondisi fisiknya, screening tentang psikologinya, kondisi kesehatannya, yang jelas tentang keterampilan memanjatnya sendiri kan, itu kan ada prosesnya itu. Jadi ya di situ sudah ada indikator-indikatornya gitu. Nah, tinggal kalau sudah terbentuk tim, ya yang pertama kami jalankan adalah persamaan persepsi, persamaan tujuan bahwa tujuan kita berlatih adalah untuk sukses di Olimpiade, gitu. Itu goals utamanya di situ. Olimpiade ya. Betul. Tapi coach kan kalau manjat kan beda sama olahraga bergu coach ya. Di bergu kan pelatih itu benar-benar taktiknya gini misalnya bola nyerang dari samping. Sedangkan olahraga terukur gini kan Fredrik mungkin bahkan dari SMA udah paham teknik gitu kan. Nah sebenarnya kalau boleh dikasih gambaran realnya kayak apa sih coach yang coach sentuhan-sentuhan polesan-polesan yang coach kasih ke Fredrik dan teman-teman di pelatnas gitu coach? Ini jatuhnya kayak anomali ya gitu kan. Karena kalau di timnas sendiri kami harusnya fungsinya lebih kepada finishing touch gitu kan. Kalau di bangunan itu ya kayak desain interiornya ya terakhir finishingnya segala macam. Tapi memang ada karena ya olahraga ini tidak sepopuler cabang olahraga bergu kayak sepak bola dan lain-lain atau bulu tangkis atau yang lain gitu kan. Jadi memang sudah jelas ada perbedaan level antara daerah yang kompetisinya sudah mapan dan dukungannya juga sudah mapan dengan daerah-daerah yang belum gitu. Ya seperti contoh kayak di Kalbar tadi Fredrik ceritain bahwa situasinya begini.
Nah, akhirnya yang terjadi di tim nasional adalah beberapa kami membentuk fondasi, merubah lagi fondasi awal ya, karakteristik skillnya gitu kan, dan ada beberapa juga yang memang sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan. Nah itu anomalinya di situ tuh. Nah apalagi ini olahraga individual, karakteristik setiap atlet itu sangat berbeda gitu. Jadi memang kami di tim memang pendekatan juga akan lebih ke spesifik per atletnya gitu kan. Gitu. Jadi ya termasuk ya Fredrik mungkin kendala kemarin itu contoh sederhananya dari sisi komponen biomotoriknya ya, berat badannya pertama masuk itu 45 kilo. Jadi 45 kilo itu enteng sekali kan. Nah resiko badannya yang enteng itu kan gampang error. Jadi kepleset terus tuh kerjaannya. Jadi memang kami PR-nya berarti dia harus dibikin lebih bulking lagi kan, ditebelin lagi deh. Biar lebih strike gitu, lebih kokoh. Nah, berbeda dengan yang datang dengan berat badan yang lebih tinggi. Mungkin kami fokusnya kepada penguatannya lagi biar dia mampu membawa berat badan itu ke, ini kan gravitasi ya kita lawan gitu kan. Jadi itu sangat berbeda karakteristiknya gitu. Pasti bisa dibilang coach ya, berarti berat badan, tinggi badan itu sangat berpengaruh di olahraga panjat tebing ini. Ya jelas itu sangat individual banget itu. Ada yang kurus, berarti kita isi tenaganya aja gitu. Karena kalau kurus itu udah pasti lincah gitu kan. Ada yang lebih padat, berarti kita ukur apakah kekuatan uppernya itu bisa membawa berat badannya dia gitu kan. Jadi memang ya sangat spesifik lah. Tapi coach ini kan emang persaingannya ketat banget coach ya. Kalau apalagi nomornya Fredrik ya, speed gitu kan. Let's say katakanlah Fredrik kalah 0,0 berapa detik gitu. Ya tetap kalah gitu kan secara ini. Itu artinya lebih kurang kayak biasanya evaluasinya mungkin gitu buat gambaran besar. Coach kayak evaluasi teknis kah atau kayak gimana sih coach? Karena kan secara teknis tadi kan ya Fredrik pasti udah punya fondasi yang baik gitu. Kira-kira gimana tuh coach kalau gambaran umumnya gitu? Jadi kalau kami kan membangun bagaimana individu-individu ini memiliki standar level performance yang sama dengan elit dunia gitu kan. Jadi kalau situ sudah terbentuk, bagian-bagian itu sudah terbentuk, kemampuan memanjatnya bagus, kekuatan dan segala macam, ya tinggal bagaimana situasi di lapangannya sebenarnya. Apakah kalau mental itu kan sangat individual ya. Apakah memang si atlet tersebut, contohlah Fredrik, gampang ke distraksi atau tidak kan, itu suasana kompetisinya. Kadang-kadang distraksi itu yang akhirnya membuat semua standar yang kita sudah capai itu, KPI-nya sudah terpenuhi, itu menjadi kacau gitu kan, karena distraksi itu. Misalkan kepleset atau badannya miring. Nah, itu seakan-akan itu menjadi evaluasi teknis. Padahal kan sebenarnya itu bagian dari pengaruh luar gitu kan. Nah, bahkan ada juga yang menganggap bahwa itu dari sisi mental. Jadi sebenarnya kalau untuk di level elit, kita sudah berharap bagaimana benar-benar siapa yang paling siap, siapa yang lebih baik daripada yang terbaik gitu. Jadi ya kita kembali lagi pertarungannya ya. Klub-klub sepak bola yang terbaik kan kadang-kadang juga yang terbaik nggak menang, belum tentu juara juga kan gitu kan. Ya kira-kira analoginya seperti itulah. Oke, balik ke Bang Fredrik lagi nih. Bang Fredrik kan ini udah dapat Olimpiade, gold medali di Paris, terus udah juara Piala Dunia beberapa kali di series. Masih ada nggak sih goals yang belum kecapai sejauh ini? Apa ngerasa sudah cukup sejauh ini pencapaian dari Bang Fredrik? Kalau untuk menarget memang Olimpiade Paris kemarin salah satu target saya. Terus Piala Dunia dan juga ada beberapa event kayak
The World Game gitu juga saya udah pernah berada di posisi itu. Tapi selama saya masih produktif dan saya masih punya mimpi dan memang ada harapan kedepannya, kita punya mimpi lagi di 2028 itu ada Los Angeles, dan itu akan menjadi ya perjalanan baru lah buat saya ke sana, dan semoga bisa lancar sampai ke sana. Bang, melihat atmosfer Olimpiade kan beda ya dengan kejuaraan lain. Terus juga di Paris kemarin itu sempat Sam Watson tuh world record juga catatannya. Itu ngaruh nggak secara psikologis ke abang? Ngelihat pesaing-pesaing, wah tiba-tiba nih ada yang jago gitu. Kalau untuk kasus pecah rekor itu sebenarnya saya juga nggak terlalu fokus ke situ ya, karena memang saya datang bertanding di Olimpik Paris itu memang targetnya juara gitu. Jadi pengennya medali. Kalau masalah pecah rekor kan maksudnya kita bisa lakukan di event-event lain kan itu bisa. Cuman kalau yang menjadi apa yang saya lihat waktu itu, memang Sam Watson itu memang potensial, dan memang sebelum Olimpiade dari babak kualifikasi sampai World Cup yang sebelumnya itu memang terlihat bahwa ini akan menjadi salah satu kandidat yang Saing lah ya. pesaing terberat untuk tim Indonesia. Untuk atmosfernya gimana bang? Olimpiade beda nggak dengan kejuaraan ini? Iya, kalau untuk Olimpiade beda. Memang sebelum pertandingan itu memang udah kita rasakan itu pressure-nya gitu kan, dari media, dari masyarakat, belum lagi dari penonton tuan rumah. Apalagi waktu di babak kualifikasinya saya ketemu tuan rumah gitu kan. Dari zona isolasi ke depan panggung tuh memang atmosfernya sangat pekat, sangat berat gitu saya rasakan, Bob. Ada kayak ketegangan gitu kan dari gemuruh penonton yang mendukung tuan rumah gitu. Salah satunya. Lebih deg-degan lawan tuan Tuan rumah. rumah awal ya Iya. justru. Jadi kalau case, ini nggak apa-apa saya. Iya, nggak potong. apa-apa. Jadi kalau case kemarin itu Sam Watson dan segala macam, kalau bisa jujur, kami lebih prepare ketemunya di final Sam Watson dibanding China. Iya. Karena 13 atlet itu kompetitor itu plus minusnya kami sudah screening sebelum berangkat. Bahwa kalau si ini karakteristiknya seperti ini nih, 13 atlet itu. Nah, kebetulan babak kualifikasi ada lolos 8 atlet. Nah, setelah kualifikasi itu ya kita diskusi. Kalau ketemunya ini karakteristiknya seperti ini. Contoh bahasanya sebenarnya kami ngindarin tuan rumah karena tadi Fredrik bilang itu Ngaruh atmosfernya ya coach. atmosfernya sangat berbeda gitu. Ya saya bilang ke Fredrik, kalau udah lewat tuan rumah ini kayaknya enteng udah gitu kan. Bukan mohon maaf, bukan merendahkan kompetitor lain gitu kan. Bahasa dari sisi dianya sendiri bebannya sedikit berkurang. Nah, kemudian ya kayak Iran itu kan kami tahu bahwa si Reza ini kan suka mendelay. Itu yang saya bahas tadi di awal, distraksi. Jadi kadang-kadang lawannya udah siap, dia ngapa-ngapain gitu kan. Nah, gitu kan. Itu ciri khasnya dia tuh, delaying. Nah, terakhir final ketemu Wupeng, itu kan memang anaknya itu konsisten sekali. Kalau Sam Watson ini memang sekali bagus, tapi ayo kita tarik-tarikan gitu kan. Tapi kalau Wupeng memang lawan dia tidak boleh ada kesalahan. Dan itu kan yang terjadi sama si Watson ketemu Wupeng gitu kan. Jadi kalau dibilang Fredrik lebih prepare ketemu itu. Nah, kalau rekor dunia memang strategi ketemu Wupeng itu memang harus ditunggu dia. Karena dia suka mancing lawannya untuk false start. Jadi Fredrik reaksinya kalau di latihan sama lomba itu kan rata-rata 0,12 sampai 0,18. Nah, di final kemarin itu ya memang strateginya agak ditunggu. Jadi reaksinya 0,23 ya, Drik ya. 0,23. Kalau dia main reaksi di 0,18 saja sebenarnya 4,6 sekian tuh catatan waktunya kan. Tapi ya memang begitu ya, target strategi kita mau juara, bukan pecah rekor gitu kan. 023 aja udah bisa emas ya. Apalagi 0,23 iya, ya. apalagi kalau lebih cepat ya. Ada nyesel nggak bang? Mau mulai lebih duluan gitu. Enggak lah, itu kan udah emas udah di tangan Indonesia yang pasti udah yang Tapi terbaik gitu. Bang Fredrik kan udah acap kali ikut kompetisi nih gitu kan. Masih ngerasain gugup nggak sih waktu pertama kali mau naik gitu setiap lomba gitu? Masih ada rasa gugupnya atau udah biasa aja? Kalau gugup pertandingan enggak. Tapi gugup gini, kalau misal kita persiapan ini kan udah
kayak World Cup ini kan persiapan nggak terlalu panjang gitu dibanding dengan kayak persiapan Olimpiade atau Asian Games. Jadi kalau untuk pertandingan yang event-event World Cup itu nggak terlalu gimana-gimana gitu. Menurut saya nggak, pressure-nya nggak terlalu berat. Terus nanti kita kan mainnya juga, kalau secara strategi kan kita mainnya dalam tim gitu. Jadi yang berangkat 4 orang, 5 orang putra putri itu kan bisa menjadi representasi Indonesia itu untuk ke podium. Cuman kalau yang untuk event-event gede itu memang ada sedikit nervous gitu, ketegangan itu normal lah. Manusia kan memang ada, walaupun udah punya pengalaman kan kita nggak bisa bohong bahwa secara natural kita kan ada di aktivitas hormon yang mempengaruhi suasana dan juga terus secara psikologi kayak gitu. Tapi ini Bang Fredrik, ini kan olahraga Bang Fredrik bertanding dengan diri sendiri sebenarnya kan, lebih kurang karena benar-benar adu cepat gitu. Tapi tetap ini Bang Fredrik, kayak tadi kan coach kasih contoh, kamu nanti ketemu sini ya di 16 besar, tetap akan jadi kayak masukan, wah tadi kan misalnya contoh si A suka mancing supaya false start nih, atau si B suka ngedelay gitu. Itu tetap jadi coach, tetap Bang Fredrik, memorize itu, ingat bahwa wah si ini akan begini, atau modelnya Bang Fredrik fokus pada diri sendiri, fokus pada wall, dan ya udah saat itu berbunyi naik secepatnya. Lebih kemana kalau Bang Fredrik? Kalau saya sih lebih fokus pada diri sendiri ya. Kalau buat apa yang dikatakan coach gitu, kayak instruksi itu cuma jadi panduan aja. Karena kita udah tahu karakter atlet, sering ketemu di setiap pertandingan, ini bakal begini skenario-nya kayak gitu kan. Cuman kalau ketika udah pertandingan di depan wall, ya udah saya fokus aja sama diri sendiri dengan kapasitas, dengan kemampuan saya udah. Ngelihat pun udah enggak kali ya, Bang Fredrik? Ngelihat lawan juga udah? Ya nggak ada waktu, karena memang kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama kita harus konsen, karena kan aba-aba. Yang kedua kita harus fokus sama teknik gitu. Ya instruksi itu kan harusnya udah masuk ke alam bawah sadar tuh. Jadi kalau di lapangan kita kasih instruksi, malah itu jadi distraksi gitu. Jadi ya kalau sudah tahu itu kan poinnya adalah fokus ke diri sendiri itu. Perkembangan panjat tebing di Indonesia ini, pembinaan usia dini atau regenerasinya itu berjalan nggak Coach sejauh ini? Sejak euforia dari Asian Games 2018 itu sudah banyak terbentuk klub-klub panjat tebing, di mana anak-anak usia dini mencoba untuk berlatih panjat tebing. Jadi orang tua sudah berani berani nganter anaknya kan. Ini kan mikirnya olahraga ekstrim, resikonya yang besar. Padahal sebenarnya salah satu olahraga yang standar operation prosedurnya sangat ketat gitu kan. Safety-nya memang benar-benar harus dijaga gitu. Tapi kalau coach lihat better kayak gitu, maksudnya gini, kalau Fredrik kan kita tadi dari cerita baru kenal di SMA gitu ya dengan olahraga ini. Sedangkan si tadi kan dengan berbagai klub panjat tebing, klub wall climbing, terus juga sering banyak juga kan arena-arena yang sering ngadain kompetisi internal gitu, atau kompetisi anak-anak gitu bahkan. Apakah jadinya lebih ke depan jadi akan lebih mudah mencari bibit baru coach dengan cara main seperti ini gitu? Ini sangat mendukung. Karena memang sekali lagi olahraga panjat tebing ini kan belum sepopuler cabur-cabur yang lainnya gitu kan. Jadi kalau untuk membangun itu memang harus membangun kulturnya dulu. Jadi kalau orang-orang mulai senang dengan panjat tebing, ini kan komunitas sudah senang, klub-klub sudah banyak dan segala macam. Ini kan budaya berolahraga panjat tebingnya kan semakin bagus. Itu bagus untuk sistem piramida pembinaan. Jadi partisipasinya dulu nih yang harus banyak. Nah dari kultur yang sudah terbentuk baru sistemnya itu bisa berjalan. Nah dari sistem itu kan kita bisa proses rekrutmennya, screening atlet berbakat dan segala macam itu sangat terbantu dari situ tuh. Jadi sekali lagi dengan euforia prestasi panjat tebing di Asian Games, berlanjut ke Asian Games di Hangzhou kemarin, kami masih bisa konsisten di medali emas, kemudian di puncaknya di Olimpiade. Ya sampai hari ini adik-adik mulai mencoba untuk itu, olahraga panjat tebing. Even itu anak saya nggak pernah dorong dia untuk
Oke, mau manjat nggak gitu. Dia usia 7 tahun tapi dia sudah 3 kali minta untuk latihan panjat tebing. Kalau saya paksakan mungkin ayo cobain panjat, mungkin enggak. Tapi memang sudah alam bawah sadarnya bahwa kayaknya panjat tebing seru juga nih gitu. Jadi itulah nanti semoga kulturnya semakin kuat gitu. Tapi kayak lumayan itu coach. Terakhir kalau nggak salah berapa bulan lalu juga ada satu gym panjat di Cikini gitu kan, mereka bikin, dan saya agak amazed karena saya ikutin anak saya, suruh kasih dia experience gitu kan. Agak amazed bahwa peserta lombanya, peserta ini banyak gitu. Wah, bisa ya. Itu baru satu event gitu ya. Iya, jadi ya itu lagi kita ini kan bonus demografinya lumayan ya, bonus demografi itu. Populasi terbanyak keempat di dunia ya. Tapi dari sekian ratus juta jiwa populasi ini berapa juta sih yang senang olahraga gitu kan, senang berolahraga. Kemudian kalau dalam skup yang lebih kecil lagi di panjat tebing, berapa ratus ribu sih yang senang panjat tebing. Nah itu kan sebenarnya yang harus dibangun tuh, kultur itu, sadar berolahraga. Ya itulah, kembali lagi ke zaman dulu tuh, memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat gitu kan. Ya semoga aja ya prestasi olahraga Indonesia dengan senang berolahraga itu bisa bukan hanya di panjat tebing aja gitu. Nah, pertanyaannya coach, kan ini prestasi udah meningkat di panjat tebing, udah culture-nya udah berkembang lah gitu kan. Ini peran pemerintah sama federasi sejauh ini apakah semakin mendukung atau tetap begitu-begitu aja? Mungkin saya nggak bahas peran pemerintah di cabur lain gitu kan. Oke. Tapi mungkin panjat tebing adalah salah satu olahraga yang sangat disupport oleh pemerintah. Ya sebelum pemerintah mensupport itu kan, ya pemerintah kan punya batasan ya. Oke. Punya resource, financial resource-nya kan ya terbatas dibanding kementerian yang lain gitu. Jadi ya memang harus ada skala prioritas. Alhamdulillahnya kami di panjat tebing berprestasi. Nah proses berprestasi itu tidak mungkin ada kalau tidak ada sistem tadi gitu. Sistem rekrutmen dan segala macam. Nah induknya itu kan di federasi, FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia. Dari dulu sebelum panjat tebing naik namanya, ya memang olahraga panjat tebing ini dan pengurus federasi baik di pusat maupun di daerah-daerah itu kan berusaha untuk menjalankan roda kompetisi, organisasi dan lain-lainnya itu berjalan, dan itu ya kami survive di situ. Jadi ya kami berkompetisi, kami setiap ada kompetisi nasional, dan zaman dulu kan masih banyak tuh kampus mengadakan kompetisi gitu kan, dari tahun berapa dan berapa, peran Mapalanya itu sangat terasa gitu kan, itu sangat membantu. Komunitas-komunitas panjat tebing itu sangat kompak lah untuk menjadikan olahraga panjat tebing ini survive dan akhirnya bisa dilirik untuk didukung maksimal oleh pemerintah. Jadi kolaborasinya memang ya sangat luar biasa. Jadi tidak mungkin juga kami tidak punya prestasi terus tiba-tiba langsung disupport pemerintah gitu kan. Ya itu kembali lagi resource-nya terbatas gitu kan. Nah coach, ini sebentar lagi ada event yang akan dipersiapkan atau gimana? Iya, mulai dari April kemarin itu sudah mulai series kompetisi. Biasanya 6 sampai 7 kompetisi gitu. Jadi per April sampai September itu kami mempersiapkan untuk mengikuti seri kompetisi. Untuk speed sendiri sudah ada 2 seri, yang di Cina kemarin, di Wujiang sama di Bali. Tanggal 27 kami akan lanjut lagi untuk seri ketiga yang di Denver, USA. Baru lanjut ke seri sampai ada event World Game juga, World Championship. Ya terakhir ya SEA Games di Thailand besok Desember gitu. Nah itu buat atlet yang dikirim ke sana itu coach,
ada batasannya nggak? Atau ada promosi degradasi gitu juga nggak gitu? Buat dikirim ke sana? Ya kami seleksi siapa yang layak untuk itu kan, ya itu tadi performancenya mendukung nggak untuk berkompetisi di level elit dunia gitu. Ya itu yang kami support. Yang tidak lolos itu ya ada yang tidak lolos karena memang performancenya belum, ada yang memang butuh recovery. Seperti tadi kan di USA nanti nggak berangkat karena dia harus penyembuhan cederanya yang sejak Olimpiade kemarin tuh. Kemarin aja kita paksa untuk main. Habis itu ya istirahat dulu lah. Yang di Cina sama Bali gitu. Ini buat Bang Fredrik ada ini nggak sih Bang? Kan 2028 mau masih coba ukir prestasi di Olimpiade. Ada ini nggak? Ada kayak misalnya apakah itu mudah-mudahan tercapai akan jadi ini mungkin terakhir, atau wah kalau badan masih sanggup sampai Olimpik berikutnya gitu barangkali. Kira-kira gimana Bang Fredrik? Kalau saya sih orangnya lebih fokus apa yang paling mungkin aja lah. Jadi fokusnya ke 2028 dulu. Nanti sudah 2028 kita lihat nanti kan. Karena memang kalau atlet nih memang fase naik turunnya memang kerasa banget. Kayak saya pada tahun ini memang kerasanya kayak kurang banget gitu ya. Walaupun latihan udah keras, ternyata latihan keras tersebut yang malah buat saya nggak perform gitu. Jadi saya kendala kemarin di World Cup. Karena mungkin secara mentalitas saya terlalu memaksakan gitu. Latihannya kan memang sama aja sih kayak teman-teman yang lain. Cuman ya itulah. Jadi mau coba dilihat dulu nanti. Kalau habis Olimpiade 2008 dan kalau emang itu berhasil ya mungkin ada kemungkinan terus. Coach, kita bisa bicara bahwa panjat tebing Indonesia ini sekarang masuk golden era ya. Golden era di mana banyak sekali atlet potensial, ada Fredrik, Romal Kadibin dan lain-lain. Nah, negara lain tuh ngelirik nggak Coach dengan cara program Indonesia nih kok bisa nih ditunjukkan juga medali kemarin di Olimpiade Paris. Coba deh gue copy gitu. Kan banyak ya cabur-cabur yang kayak gitu Coach. Indonesia sejak format untuk di speed ya, semenjak format speed world record itu sudah tidak pernah menang lagi sejak dimulainya itu kurang lebih 12 sampai 13 tahun. Sebelum-sebelumnya kan di era speed masih speed klasik bahasanya itu, kita masih punya senior-senior yang juara dunia gitu kan. Nah, sejak era standarisasi jalur speed itu kita nggak pernah menang 12 sampai 13 tahun. Ya karena adanya pemusatan latihan aja, adanya Asian Games 2018, kami melakukan TC dan sudah alhamdulillah menang di situ dan stabil gitu, konsisten prestasinya. Beberapa negara ya banyak yang berlatih bersama kami gitu kan. Ya sebelumnya kami berguru misalnya ke Rusia atau ke Prancis gitu kan, yang gudangnya pemanjat speed gitu. Ya alhamdulillah ya mereka juga, ya kami latihan bersama lah. Oke Coach, mungkin pertanyaan terakhir ini. Harapan dari Coach Hendra dan Bang Fredrik terhadap olahraga ini dan federasi lah secara umum apa gitu Bang? Kalau harapan saya buat olahraga panjat tebing semoga makin maju, makin berprestasi lagi. Juga nanti semoga lah bisa konsisten tiap Olimpiade kita tuh selalu punya juara-juara terus kayak gitu. Amin, setiap event gitu. Kalau saya sendiri ya sesuai dengan target Indonesia emas di 2045. Kami sendiri, saya pribadi keinginan besar, goals besarnya adalah panjat tebing Indonesia itu berprestasi sama di setiap kategori. Speed, lead dan boulder itu levelnya udah sama-sama elit. Kalau sekarang kan speed masih lokomotifnya untuk kategori yang lain. Nah, itu yang kami sedang membangun sistem itu. Ya semoga ya 2044 Olimpiade ya emasnya bukan hanya dari speed aja, tapi dari lead juga dan boulder juga ya. Semoga itu Amin. Kerja kerasnya di situ. Amin, amin. Oke Coach, ini kita masuk segmen terakhir. 3 pertanyaan, jawab cepat. Hanya 3 pertanyaan, boleh Bang Fredrik dan Coach menjawab. Saya mulai dari pertanyaan pertama itu, medali emas Olimpiade atau rekor dunia abadi? Medali emas Olimpiade. Latihan pagi atau latihan malam? Latihan malam.
Kenapa tuh? Oh, lu mau malam ya? Baru tahu, Coach. Dan terakhir ini solo climbing tanpa pengaman atau panjat tebing dengan beban ransel 20 kilo. Solo climbing. Tanpa pengaman. Tanpa pengaman. Luar Udah pernah biasa. nyobain bang? Belum. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Fredrik dan Coach Hendra atas waktunya bisa ngobrol dengan redaksi olahraga. Semangat untuk kedepannya. Terima kasih untuk dedikasi dan semua prestasi yang udah dibuat Indonesia. Satu hal yang jelas mungkin Sobat Antara perlu ketahui, prestasi besar ini didapatkan tentu dengan kerja keras dan konsisten. Nggak ada yang instan gitulah bisa dibilang. Dan terakhir buat Sobat Antara dimanapun berada yang ingin membaca berita olahraga langsung dari sumbernya, langsung ke portal antaranews.com. Dan jangan lupa saksikan episode redaksi olahraga lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa di episode lainnya.